إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yakni mengamalkan setiap yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini kita dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah ini dengan penuh ketenangan dan keamanan. Bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala. Hari ini kita dapat duduk bersimpuh di dalam rumah Allah dalam keadaan tenang, tidak memikirkan bakal ada misil atau roket yang menggempur rumah Allah ini. Bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saat ini kita dapat melaksanakan khusyuk dalam penghambaan kepada Allah, menunaikan solat, membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya, tanpa berharap-harap cemas tentang berita istri dan anak kita di rumah tewaskah mereka. Bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saat nanti kita meninggalkan masjid ini, kita masih memiliki naungan yang aman. Kita masih menikmati canda tawa buah hati kita. Kita masih merasakan hangatnya sambutan istri kita yang tercinta. Subhanallah. Begitu banyak nikmat Allah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kalian kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala nikmat yang telah kita terima saat kita hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Coba kita bayangkan, bagaimana kalau kota kita ini saat ini terisolir dari seluruh penjurunya, kemudian dijadikan penjara yang besar, dan di atasnya berkeliling pesawat-pesawat tempur yang siap melepaskan rudalnya. Coba kita bayangkan, kalau saat ini kota kita sedang terus diintai, bahkan siap dilepaskan rudalnya, di mana akan menghantam tempat tinggal kita, akan menghancurkan rumah Allah yang saat ini kita berada di dalamnya, akan menghantam atap di mana tempat kita bekerja, akan menghantam di mana anak-anak kita sedang menuntut ilmu dan bermain. Kemudian dengan tidak terduga kita mendengar berita bahwa anak istri kita mengalami luka-luka bahkan tewas. Coba kita bayangkan saat kita pulang dari masjid ini, kita lihat tempat tinggal kita sudah menjadi seonggokan puing-puing akibat gempuran rudal-rudal. Coba kita bayangkan di tengah puing-puing itu terdapat ayah bunda kita, terdapat istri kita, terdapat bayi mungil yang bersimbah darah. Mereka sudah tidak lagi bernyawa. Coba kita bayangkan saat nanti malam kita tidak lagi memiliki penerangan, hidup dalam kegelapan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian yang dapat mengusir kedinginan udara malam. Coba kita bayangkan kalau penderitaan itu terus berjalan. Bahkan sedikit sekali orang yang peduli dengan kita. Bahkan dunia menutup mata seakan-akan bahwa di kota kita ini tidak pernah terjadi apa-apa. Coba kita bayangkan bagaimana penderitaan kita saat itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah faham bahwa itulah yang terjadi saat ini di negeri Palestina, di tanah Al-Aqsa dan Gaza. Mereka sedang mengalami apa yang baru saja khatib sampaikan. Maka dari peristiwa yang sedang kita saksikan saat ini, tidak lain adalah kita harus dapat merenung dan mengambil ibrah serta pelajaran dari apa yang sedang kita saksikan saat ini. Renungan yang pertama, maka semakin besarnya permusuhan Yahudi terhadap kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Di mana saja, bukan saja di Palestina, di mana saja orang-orang Yahudi dan Nasrani berkuasa, mereka akan selalu mengganggu ketentraman dan kenyamanan kaum muslimin. Dan perlu diketahui melalui mimbar yang mulia ini, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, bahkan boleh kita katakan keluarga muslim kita di sana, tidak lain karena mereka mengikrarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka mereka tidak rela orang-orang Yahudi dan Nasrani, saudara-saudara kita di Palestina, di tanah Al-Aqsa dan di Gaza, menyuarakan kalimat-kalimat tauhid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Renungan dan ibrah serta pelajaran yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak mengingatkan kepada hambanya di berbagai ayat. Salah satunya adalah ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja kebaikan
yang kita terima saat ini tidak lain datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan setiap keburukan yang saat ini kita terima tidak lain adalah dari diri kita sendiri. Maka apa yang terjadi dengan keterpurukan kaum muslimin saat ini adalah ulah tangan kaum muslimin itu sendiri. Maka solusinya tidak lain adalah kembali kepada ajaran yang lurus dan benar. Kembali kepada ajaran agama yang lurus dan benar, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah dengan semurni-murninya tanpa mempersekutukan dengan apapun. Bagaimana kita melihat saat ini kaum muslimin telah terbunuh pemikirannya. Dalam suasana seperti ini masih saja banyak kaum muslimin yang mempercayai benda-benda, jimat-jimat, bahkan kuburan. Mereka merusak tauhidullah, dan ini merupakan kehancuran kaum muslimin. Bagaimana kita lihat sejarah terjadinya perang Badar yang tidak seimbang, 300 melawan 3000. Tapi dengan mudahnya Allah memberikan bantuan kepada Rasulullah dan para sahabat yang saat itu sedang berjuang dalam perang Badar. Mengapa? Karena mereka menjalankan agama dengan lurus dan benar. Mereka bertauhid dengan benar, dengan murni, tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah kuncinya. Bagaimana kita kaum muslimin saat ini? Justru bertebaran khurafat-khurafat, tatayur. Mereka menggantungkan kehidupan mereka dengan hal-hal dan benda-benda yang tidak sepatutnya mereka percayai. Renungan yang berikutnya adalah bagaimana kita memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah janjikan dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Sungguh Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh akan menjadi penguasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah janjikan kepada orang-orang sebelum mereka telah berkuasa di muka bumi. Dan mereka meneguhkan agama mereka yang telah diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah menggantikan kepada mereka situasi rasa takut menjadi rasa aman. Kuncinya dua. Yang pertama, ya'budunani, tetap beribadah hanya kepadaku saja. La yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan kepadaku dengan sesuatu apapun. Maka kata kuncinya adalah pertama, kembali kepada ajaran agama yang benar dan lurus. Kemudian bertauhid dengan tauhid yang murni, yang hanya percaya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 55. Kalau ini bisa kaum muslimin lakukan di seluruh antero dunia, maka insya Allah kaum muslimin akan menjadi pemimpin dan penguasa di muka bumi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa solusi yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita, bahkan keluarga muslim kita di tanah Palestina dan tanah Aqsa serta Gaza? Maka tidak lain, yang pertama adalah
kita menyisihkan sebagian harta yang telah Allah titipkan kepada kita sebatas kemampuan kita untuk kita berikan kepada mereka, menjadi bantuan bagi mereka. Karena insya Allah satu rupiah pun yang kita berikan kepada mereka akan menjadi perisai dan benteng dari jilatan api neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kedua, tentu tidak lain adalah mari sama-sama kita senantiasa menyisipkan doa-doa kita di tengah kebutuhan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendoakan saudara-saudara kita di tanah Palestina, di Gaza, agar mereka diberikan kekuatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan kesabaran, dan mereka yang telah tewas dijadikan para syuhada oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian Allah memenangkan mereka dengan kemenangan yang gilang gebilang. Ini barangkali yang bisa kita lakukan. Pertama, menyisihkan sebagian harta yang dititipkan kepada kita. Yang kedua, jangan pernah bosan-bosan dan meremehkan tentang doa ini. Mari kita sisipkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza, sebagaimana kita tidak pernah juga melupakan doa untuk kedua orang tua kita. Akhirnya kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin, khususnya di negeri Palestina dan Gaza. Mereka diberikan kekuatan yang maha dahsyat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka diberikan kesabaran, dan mereka yang tewas sekali lagi dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai syuhada. Dan akhirnya kita pun diberikan kekuatan iman dan Islam, yang pada akhirnya kita kembali kepada Allah dalam suasana biqalbin salim, dalam hati yang sehat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في غزة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة.